Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabban kita ila tawamin wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ajmalu bi yawmin sha'in wa jama'atul muqarrabin wal jami'i tabi'in wa jalama ila khalqi ila hayyin makan wa ila jami'il mufassirin syamsin wa qabari wa syamsul qadri jilani wa syekh fakhruddin ar-razi wa syekh Imam al-Qutubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Jalal al-Mahalli wa syekh Jalaluddin as-Suyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Imam Masyawi wa Syauqani wa syekh Mahmud al-Alusi wa syekh Mu'i al-Bantani wa syekh Mat bin Mushaf al-Marahi wa syekh Tahir bin Ashir wa syekh Mutawalli asy-Sya'ri wa syekh Tantawi wa syekh Wahab al-Suhaili wa syekh Muhammad Ali wa Syubuni wa syekh Riyad wa Husain ilaiki Bisri Mustafa Rembang wa ila jama' syekhina wa masyaykhina syawli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kepanggih malih sak mantune prentun ping kalih, yen prentune mboten direncanakaken. Jawahe kados ngoten drese nggih pun maklum lah menawi prentun kados ngoten. Tapi lek menawi tasik grimis-grimis kados ngeten wau nggih insyaallah tasik berangkat. Tapi lek drese kados napa maneh kados Senin sing wingi drese niku luar biasa. Terus nggih pun insyaallah pun maklum lah lek napa jawahe sangat deres kados 2 Senin yang lalu. Nggih, 2 Senin berturut-turut. Pun kita lanjutaken surah Ali Imran ayat 19. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Innad dina setuhune agama kang den ridhoni. Indallahi munggo kersane Allah iku al-Islamu agama Islam. Wa makhtalafalan ora beda-beda sapa alladzina wong-wong utu kang den paringi sepesi alladzina alkitaba ing kitab. Illa min ba'di ma jaa kejaba saking sawise oleh nekani hum ing alladzina utu apa sing nekani al ilmu bahyan krana drengki bainahum ing dalem antarane alladzina utu waman lan sing sapa wonge yakfur kufur sapa siman bi ayatillahi klan pira-pira ayate Allah. Ya fa innallaha mangko sedhuni Allah iku syari'ul hisabi rikat hisabe cepet hisabe pun kita wae syaripun ayat 19. Sejatine agama kang diridhoni ana ing ngersane Allah taala iku namung agama Islam. Golongan kang padha keparingan kitab Taurat, Injil, Yahudi Nasara ora padha beda-beda agamane kejaba sakwise ketekanan ilmu tauhid. Jadi anggone beda-beda agamane ora jalaran orang ngerti dalil utawa jalaran ana syubhat ora. Nanging jalaran krana lacut. Sing sapa wonge ngufuri ayat-ayate Allah taala, sak temene Allah taala enggal anggone bales. Pun. Innad dina sesungguhnya agama yang diridhoi indallahi di sisi Allah. Al-Islamu hanyalah Islam. Wa makhtalafa tidak ada berselisih alladzina utul kitaba orang-orang yang telah diberi kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka baghyan bainahum karena kedengkian yang ada di antara mereka. Wa may yakfur barang siapa yang kufur bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah fa innallaha maka sesungguhnya Allah syari'ul hisabi sangat cepat hisabnya pun. Sadereng kula terangkan ayat niki. Sadereng kula terangkan ayat niki
saiki terlebih dahulu kula bakal membahas sedikit ayat sebelumnya karena memang enten hubungan kali ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, ya di ayat 18, niku Allah bersaksi, ya, bersaksi bahwasanya bahkan Allah sendiri yang bersaksi. Tidak hanya Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Malaikat nggih bersaksi, orang-orang yang mempunyai ilmu juga bersaksi tentang kebenaran. Apa kebenaran itu? Puncak dari kebenaran itu adalah tauhid la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu itu banyak, benar itu banyak. Siji tambah siji loro niku kebenaran. Es iku adem niku kebenaran. Geni niku panas itu sebuah kebenaran. Tapi puncak kebenaran yang paling tinggi, kebenaran puncak hakiki itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah puncak kebenaran, yaitu tauhid. Pun niku puncak-puncake kebenaran. Ini memang semua kebenaran itu nggih benar sedaya sing benar-benar, tapi puncak kebenaran itu nggih ilmu tauhid itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah, tenggane ayat niki menurut sebagian ulama Allah ini sampun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, la ilaha illahu. Tenggane ayat niki dikatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi itu adalah Islam. Sampun beberapa kali pertemuan, ayat ini selalu kita baca setelah selesai sholat. Ini sampun diterangkan tentang apa fadilah-fadilahnya. Ini menunjukkan bahwasanya puncak kebenaran yang paling tinggi itu adalah tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Mugi-mugi keranten kula kali panjenengan sampun maos niki setiap kali habis sholat. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya beto agama Islam niki sampai akhir hayat kita. Niki karena niki adalah puncak kebenaran. Lah, innad dina indallahil Islam. Niki mboten diceritakan tentang asbabun nuzul tenggane kitab yang menerangkan khusus tentang asbabun nuzul. Jadi enten kitab yang menerangkan khusus tentang asbabun nuzul itu tidak diceritakan bagaimana asbabun nuzul ayat niki. Tapi enten tentang beberapa kitab tafsir, nggih, kalau maos enten tafsir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir Warahul Labid, tentang tafsir As-Sawi, tafsir ingkang nyarai kitab Jalalain, tafsir Futuhatul Ilahiyah, utawa tersing terkenal dengan tafsir Al-Jamal. Dia niku nggih menyarai tafsir Jalalain. Teng niku dipunceritakaken tentang asbabun nuzul ayat niki. Teng niku disebutaken tentang tafsir Al-Jamal disebutaken nazalat lamma ta'at al-yahudu annahu la dina afdhala minal yahudiyah. Ayat ini turun ketika niku karena orang-orang Yahudi mengunggulkan agamanya. Lamma ta'at al-yahudu. Orang-orang Yahudi itu mengajak-ngajak tidak ada agama yang lebih afdhal, lebih utama daripada Yahudi. Tapi di sisi yang lain, wadda'at an-nasara annahu la dina afdhala minan nasraniyah. Tapi di sisi yang lain, wong Kristen niku, wong Nasrani niku nggih padha mengunggulkan agamanya. Orang-orang Nasrani berkata tidak ada agama yang lebih utama daripada agama Nasrani. Lalu turunlah ayat ini, faraddallahu alaihim bidzalik. Allah menurunkan ayat ini untuk menolak klaim mereka. Jadi innad dina indallahil Islam. Yahudi mengklaim agama Yahudi adalah agama yang benar. Nasrani mengklaim kalau Nasrani itu adalah agama yang benar. Tapi lewat ayat niki Allah menolak itu semua. Allah menurunkan ayat innad dina indallahil Islam. Pun Islam itu mengajarkan tauhid. Ini yang membedakan Islam dengan agama-agama lain selain Islam. Sementara Yahudi kalian Nasrani awalnya mereka ini tauhid, tapi mungkin insya Allah enten keterangannya. Yahudi kalian Nasrani ketika ayat ini turun, itu orang-orang Yahudi menganggap bahwasanya Allah itu mempunyai anak bernama Uzair,
Sementara Nasrani menganggap Allah itu mempunyai anak bernama Al-Masih, Isa. Islam mengajarkan tauhid. Islam mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara Yahudi menganggap Allah mempunyai anak, Nasrani menganggap Allah mempunyai anak. Niki sesuai kali surah At-Taubah. Insyaallah kalau kali panjenengan sampun hafal sedoyo. Tang mriku Gusti Allah dawuh teng surah At-Taubah ayat 3 dosa. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu adalah anak laki-laki Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan mereka dari mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Saderenge orang Yahudi, saderenge orang Nasrani sampun kata kaum-kaum sing kufur marang Gusti Allah. Mereka meniru orang-orang yang sebelumnya. Qatalahum wa anna yufakun. Bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi awalnya Yahudi itu mengajarkan tauhid juga. Ketika Nabi Isa turun beto Taurat kepada umat-umat Bani Israel, sesungguhnya Nabi Isa juga mengajarkan tauhid. Ketika Nabi Isa diturunkan beto Injil kepada kepada orang Bani Israel juga, sesungguhnya Nabi Isa juga mengajarkan tauhid. Semua nabi, sedoyo rasul, semua rasul ke zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu semua mengajarkan tauhid. Niki sesuai kali teng tafsir sing jenenge tafsir Al-Marawi teng mriku Syekh Ahmad Ibrahim Al-Marawi dawuh inna jami'al milali wasyara'i allati ja'a biha al-anbiya'u ruhuha al-Islam. Sesungguhnya semua agama dan syariat-syariat allati ja'a biha al-anbiya yang dibawa oleh para nabi, rohnya itu adalah Islam. Sedaya nabi sing beto agama, sing beto syariat, dalam hal ini adalah maksudnya niku rasul, itu semua itu membawa roh Islam. Wal inqiyadu wal khudu'u, dan patuh dan tunduk. Wa ini ikhtalafat fi ba'di takalifi wa syuril a'mali. Tapi meskipun kadang-kadang syariat sing dibeto kali nabi-nabi niku benten. Syariate amal-amalnya, amal-amal kesehariannya niku beda. Tapi secara akidah niku sama. Tapi syariatnya mungkin berbeda. Akidahnya sama, di Allah Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, akidahnya sama. Tapi syariatnya, amal-amal ibadahnya niku beda. Kalau contohnya, sing beda antara umat Nabi Isa, umat Nabi Musa kali umat Kanjeng Nabi Muhammad. Biyen umat Nabi Musa niku zakat. Niku zakat niku 20%. Jenengan lek ada duit katakan 100 juta, katakan 100 juta. Niku zakatnya niku berarti 20 juta. Itu umatnya Nabi Musa niku zakatnya itu 25%. Syariat Nabi Isa benten malih. Syariat Nabi Isa iku zakat niku 10%. 10%. Jadi lek ada 100 juta, zakatnya niku 10 juta. Sampai saat ini teng umat Kristen itu berlaku dalam bahasa mereka 1/10. Jadi mungkin jenengan lek nate kepiren orang-orang Kristen saat ini itu sampai saat ini berlaku 1/10. Jadi lek mari oleh nopo ya, sistemnya nggih benten ambek zakat. 1/10. Jadi 1/10-nya harta mereka niku didelen nanggone gereja. Itu sampai sekarang ada. Nah, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu rahmatan lil alamin. Zakat gak 100%, zakat gak 10%, tapi dadi 2,5%, 2,5%. Niki nunjukno kula kali panjenengan sedaya sing dadi umat Kanjeng Nabi sampun eco dibandingkan dengan umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Biyen umat Nabi Musa, niku lek pakaian kena najis, niku kudu disuwek, dipotong. Niku kan berat cara umpama kula kali panjenengan
masih berlaku syariat seperti syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa niku lagi apa? Lek ono pakaian kena najis, pakaiannya niku disuwek. Tapi Kanjeng Nabi diturunkan rahmatan lil alamin. Lek ono pakaian kena najis, pakaiannya cukup diumbah, disuceni. Niku sampun saged. Biyen ketika umat Bani Israel itu ketika zaman Nabi Yakub, bagaimanapun juga dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, zaman Nabi Yakub niku lek wong lanang niku oleh rabi dengan 2 istri dari saudara kandung. Nabi Yakub niku dalam catatan sejarah niku bojone sekawan niku ada yang kakak beradik. Tapi di dalam syariat zaman Kanjeng Nabi rabi lek 2 sekaligus saudara kandung, 2 sekaligus niku mboten angsal. Nah, ajaran syariatnya beda-beda, tapi akidahnya sama. Tetap la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Nah, wa bihi kana alam biya uyusuna, dan dengannya Islam para nabi berwasiat. Semua nabi itu mewasiatkan Islam. Dalam arti akidah niku wau la ilaha illahu. Fal muslimu al haqiqi man kana khalisan min syawaibi syirki. Terus tafsir Al-Marohi, orang yang muslim hakiki, orang yang muslim secara hakikat itu adalah orang yang bersih dari kotoran-kotoran syirik. Kalau balik ini mana? Orang yang Islam secara hakiki itu adalah orang yang hatinya bersih dari kotoran-kotoran syirik. Mukhlisun fi a'malihi ma'al imani min ayyi millatin kana wa fi ayyi zamanin wujida. Orang yang ikhlas dalam amalnya, lek ngamal ikhlas, iman min ayyi millatin kana, dari agama apapun. Wa fi ayyi zamanin wujida, dari zaman kapanpun. Wong sing Islam, orang yang bersih dari hatinya, bersih dari kotoran syirik, orang yang ikhlas amalnya, iman dari agama manapun, dari zaman kapanpun. Wa hadza huwa al-maradu bi qouli azza ismuhu wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Mangke tenggone surah Ali Imran iki ayat 8 gangsal nggih teng akhir juz 3 teng mriku Gusti Allah dawuh wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Niki lek dimaknani tasik tenggone juz 3 wa man lan sing sapa wong ya bedahi nyuprih sapa ya simman ghairal islami haliliani Islam dinan ing agama fala yuqbala mongka ora den trimo minhu sangking eman. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya pun. Bukan berarti agama selain Islam itu salah. Bukan berarti semua agama itu benar. Kalau kalian di mana? Bukan berarti agama selain Islam itu salah, dan bukan berarti semua agama itu benar. Biyen sekitar 20 tahun yang lalu niku di kehidupan kampus-kampus itu terkenal istilah Islam liberal. Menganggap semua agama itu benar. Bah, agama yang apa wae lek taat dengan agamanya sendiri-sendiri, terus dia juga berbuat baik, maka dia tetap akan masuk surga. Niku ajaran Islam liberal. 20 tahun yang lalu, di atas 20 tahun yang lalu, ajaran ini cukup banyak tenggone Islam perkotaan, terutama tentang Islam kampus. Semua agama benar, pokoknya sapa sing menjalankan perintah agamanya dengan baik, dia berlaku baik dengan orang lain, maka dia akan masuk surga. Nah, sakniki ajaran Islam liberal niku sudah boten populer maneh. Sakniki niku sing lebih populer nggih, jenengan saged percaya saged boten, tapi sekarang itu lagi tren orang niku ateis. Agnostik, tanpa agama.
atau mereka saniki enten ajaran panteisme. Tuhan dan alam semesta itu menjadi satu. Jadi kalau paling jenengan sih mboten mungkin ya, tapi ada saat ini lagi tren orang-orang yang melakukan yoga, yoga gitu sampean nggih. Ya orang-orang melakukan yoga niku sering berkata semesta masuk kepada kita. Pokoknya mengagungkan semesta. Jadi menganggap Tuhan itu ya alam semesta ini. Tuhan itu adalah alam semesta ini. Dan kecenderungan sekarang niku orang-orang yang ateis itu sing boten beragama itu meningkat saat ini itu. Selidik punya selidik, ya. Diselidiki kenapa ke orang-orang ateis itu sekarang meningkat. Ternyata orang-orang ateis yang sekarang itu meningkat itu adalah orang-orang yang tidak taat pada agama sebelumnya. Jadi kan enten, misalnya wong Islam, tapi dia gak taat blas karo ajaran Islam, gak sholat, gak poso, gak zakat, pokoknya mboten taat blas karo ajaran Islam. Akhirnya karena dia males sholat, wis gak gelem sholat, akhirnya dia menjadi ateis. Dan itu juga berlaku di agama-agama lain, Kristen nggih ngoten, sing Buddha nggih ngoten, Hindu nggih ngoten. Akhirnya napa? Niki dereng kula sampaikan teng mriki. Tapi mungkin kalau kali panjenengan akan kaget dengan fakta yang terjadi sekarang itu. Menurut survei, banyak survei, tapi kalau mengambil survei dari Wikipedia tahun 2020, survei terakhir itu dilakukan tahun 2020. Itu penduduk dunia itu ada sebanyak 7,79 miliar penduduk dunia, 7,79 miliar. Dan faktanya, agama yang paling banyak dianut oleh penduduk dunia itu adalah agama Kristen. Jadi dengan saged tingali survei manapun, mungkin jenengan saged cek teng Google, survei manapun itu saat ini itu menyatakan bahwasanya jumlah penduduk dunia itu paling banyak itu yang beragama Kristen. Di survei Wikipedia niku mang kula doleki, kula catet nggih. Niku Kristen niku jumlahnya 2,513 miliar. Itu artinya 32,11%. 32,11% penduduk dunia niku beragama Kristen. Mungkin Kristen nggih enten pecahan-pecahannya, ono Kristen Katolik, ono Kristen Protestan, ono Kristen Ortodok dan yang lain sebagainya. Tapi secara garis besar mereka masuk dalam ajaran Kristen. Itu 32,11%. Sementara Islam faktanya itu berada di nomor urut 2. Jumlah penduduk Islam di dunia niku menurut survei teng Wikipedia itu jumlahnya 24,52%. Gak sampai seperapate. Mboten enten sampai seperapate. Itu lek corot angkanya 1,864 miliar. Jadi mboten sampai seperapate, gak sampai 2 miliar penduduk bumi niki sing beragama Islam itu gak ono seperapate, hanya seperapat kurang titik lah. 24,52%. Niku mawon lek gelem merinci maneh di antara 24,52% niku mbuh sing gelem nglakoni salat 5 waktu niku piro? Ya kan gak disurvei juga. Lek survei kaya ngoten. Ditakoni agamane apa ngoten mawon. Faktanya agama Islam itu menduduki peringkat nomor 2. Dan yang paling mencengangkan itu nopo? Orang-orang yang ateis, agnostik, pokok orang yang tidak terafiliasi dengan agama apapun, orang yang tidak beragama, niku menduduki peringkat ketiga. Jumlahnya enten 15,8%. Lek nominal angkanya ada 1,193 miliar. Jenengan bayangno ono wong sing 1 miliar lebih, hampir 1,2 M. Niku tidak beragama. Niku kan fakta yang mencengangkan. Ternyata 15% penduduk dunia niki ateis. Ateis, mboten gak ada agama. Hindu nomor sekawan, jumlahnya hampir sama kali wong sing ateis.
Dia 15,16%, 1,161 miliar. Sing peringkat kelima niku Buddha. Jadi coro diperurutkan jumlah penduduk dunia niku sing nomor 1 32% niku Kristen, dianggap sing 20% niku Islam, sing 15% ateis tanpa agama, sing 15% mana nomor 4 Hindu, sing nomor gangsal Buddha. Buddha niku nggih kathah 5% dari penduduk dunia. Terus nggih banyak sekali agama-agama yang lain. Nggih lek di total niku menurut survei itu lebih dari 4.000 agama yang ada di dunia niki. Nggih, termasuk kaya Sunda Wiwitan ngoten kan nggih, kepercayaan tertentu. Agama-agama sing kejawen mboten salat kejawen niku masuk agama tersendiri. Niku ada 4.000 sampai 4.200 agama yang berada di dunia niki. Tapi sing paling gede Kristen 32%, Islam mboten sampai 20%. Tapi berdasarkan survei, tapi ini tentu berdasarkan ilmu manusia, bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat. Islam besok akan menjadi agama nomor 1, niku sekitar tahun 2070 sampai 2100. Niku nggih mboten semerap ilmunya bagaimana, tapi berdasarkan proyeksi hasil survei, menit tahun 2070 atau sampai 2100 Islam itu akan mengalami kenaikan menjadi agama mayoritas. Gampang contohnya. Wong Islam itu kan kuat sing duwe anak. Kan ngoten ae niki cara ilmu bodoh-bodohan mawon nggih. Islam itu wong Islam wis boten kuwatir duwe anak. Sementara orang-orang yang lain, agama yang lain kan mereka khawatir ada anak. Pun. Balik tengok ayat. Ini bukan berarti semua agama itu benar, bukan berarti selain Islam itu salah. Maksudnya nopo? Tafsir Ibnu Katsir dikatakan ikhbarun minhu ta'ala bi annahu la dina indahu yaqbaluhu min ahadin. Ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah bahwa tidak ada agama di sisinya yang dia terima siwa al-Islam, selain Islam. Maksudnya nopo? Wa huwa itba'ur rusuli fi ma ba'asahum wa bihi fi kulli hinin hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah di setiap masa sampai diakhiri oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi sabda jami'at turuqi ilaihi illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa agama yang menutup semua jalan lain kecuali hanya jalan melalui Nabi Muhammad. Faman laqiyallaha ba'da bi'satihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin ala ghairi syariatihi falaysa bimutaqabbalin. Sapa wong sing ketemu karo Gusti Allah, maksudnya ketemu karo Gusti Allah dalam hari iku mati. Sapa wong sing wis mati, nggih. Setelah matinya itu setelah diutusnya kanjeng Nabi Muhammad. Terus dia tidak mengikuti ajaran yang disyariatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, maka amalnya tidak akan diterima. Jadi maksudnya apa? Islam itu sapa wae masuk agama Islam, sapa wae niku termasuk Islam ketika dia mengikuti ajaran Rasul yang dibawa oleh Rasul niku. Misale mawon ana umat Nabi Musa, nggih, iman karo Nabi Musa, iman karo Taurat, melaksanakan ajaran-ajaran sing dibawa karo Nabi Musa, terus dia mati, maka dia mati dalam keadaan Islam. Nggih bener, agama Yahudi nggih bener lek sing orang itu mengikuti ajaran Nabi Musa. Agama Nasrani nggih bener, orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa, nggih, orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa percaya karo Injil terus mati saderenge diutus kanjeng Nabi Muhammad, maka dia mati dalam keadaan Islam. Amalnya diterima dan dia akan masuk surga. Jadi bukan berarti semua agama benar. Ya, semua agama memang benar ketika diutus oleh rasulnya masing-masing. Zamane umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi sinten mawon, rasul siapa saja, pokoknya dhek iman karo rasul niku mang, nglakoni ajarane rasul niku mang,
Kanjeng Nabi Muhammad dereng diutus, kalau dia mati dalam keadaan Islam, mati amalnya diterima. Tapi sakmantune Kanjeng Nabi Muhammad diutus, kok boten iman karo Kanjeng Nabi, masih yo amal ibadai api, masih yo amal ibadai sesuai dengan agama yang dianutnya, tapi karena dia tidak iman marang Kanjeng Nabi Muhammad, maka amalnya itu tidak diterima. Maksudnya niku ngoten. Jadi inna dina indahul Islam, ya kabeh sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu Islam. Siapa saja sing manut parang ajaran Rasul itu dikatakan mengikuti Islam. Karena napa? Tenggone tafsir At-Tabari dikatakan wa makna ad-dinu fi hadzal mawdi'i at-ta'atu wa dzillatu. Makna agama tenggone ayat niki adalah taat dan tunduk. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, siapa saja umat Nabi Nuh, ketika dia tunduk dan patuh terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulnya, maka itu adalah sesungguhnya dikatakan agama Islam. Makanya tenggane mriki dikatakan fata'wilu qaulihi inna dina indahu Islam. Takwilnya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Inna ta'ata allati hiya at-ta'atu indahu. Sesungguhnya ketaatan yang diterima di sisi Allah adalah ketaatan kepadanya. Sapa wae umat Kanjeng Nabi, umat Rasul sinten mawon kok taat marang Gusti Allah, at-ta'atu lahu, taat marang Allah, wa iqraru al-sunni wal qulubi lahu. Terus ikrar lisani, amali, atine marang Gusti Allah bil ubudiyati wa zillati, dengan ibadah kepada Allah dengan penuh ketundukan, wang qiyadu lahu bi taati fi ma amara wa naha, tunduk marang Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka itu sesungguhnya dinamakan Islam. Jadi balik nang ayat, bukan berarti semua agama selain Islam salah, bukan berarti semua agama itu benar, tidak. Pokoknya setiap wong di zamannya kok mengikuti ajaran Rasuli, maka itu dikatakan Islam. Tapi lek sampun diutus Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sampun diutus, sampun kepundhut, sampun wafat, terus mantun iku kok mboten enten, kok mboten mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, maka sesungguhnya amalnya tidak akan diterima. Pun lanjutannya ayat. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud utul kitab dengan ayat ini. Dengan tafsir Ad-Durrul Mansur ada dua riwayat saking Abi Hatim dari Jalir Sa'id bin Jubair, yang dimaksud utul kitab dengan ayat ini adalah Banu Israel. Sementara riwayat yang lain dari Ibnu Jarir, dari Muhammad bin Ja'far bin Jubair, yang dimaksud utul kitab dengan ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang itu, wong iku Yahudi, wong iku Nasrani, itu tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Orang-orang itu sampun diberi kitab. Sing Bani Israel wis diparingi, sing orang-orang Yahudi Bani Israel wis diparingi Taurat, sing wong-wong Nasrani wis diparingi Injil. Wong-wong itu ngerti apa itu kebenaran, sudah mempunyai pengetahuan, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka berbeda pendapat. Kenapa mereka berselisih? Penyebabnya baghyan bainahum, karena iri, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Singen, kalau ketika tenggone juz setunggal singen, sering kalau ceritakno bahwasanya orang-orang Bani Israel itu iri dengki
ketika tahu yang diutus sebagai nabi akhir zaman bukan dari kalangan mereka. Semua nabi, semua nabi sak mantune Nabi Ishak, sak mantune Nabi Ishak, itu semua nabi itu dari kalangan Bani Ishak sedaya. Bani Ishak sedaya, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, nabi-nabi itu semua dari jalur Nabi Ishak, Nabi Ishak. Barang tipe nabi akhir zaman, dilalah nabi akhir zaman bukan dari Bani Ishak tapi dari Bani Ismail. Akhirnya wong-wong niku iri, orang-orang itu dengki. Lah, tengene tafsir Ad-Durrul Mansur dipun katakan, tengene tafsir Ad-Durrul Mansur dikatakan dari Abi Aliyah bahyan alat dunia. Orang-orang itu iri terhadap dunia. Ada yang berpendapat seperti itu. Wa talbi mulkiha wa sultaniha, dan iri terhadap kekuasaan dan kerajaannya. Faqatala ba'dhum ba'dun 'ala dunya min ba'di ma kanu ulama'an nasi. Maka akhirnya di antara mereka saling membunuh di antara mereka, padahal mereka itu termasuk ulama di antara mereka. Biyen, orang-orang itu saling membunuh karena rebutan kekuasaan, rebutan dunia. Sampai padahal sing saling membunuh itu podo-podo ulama itu di zaman dulu. Dan itu bukan di zaman dulu mawon. Sepertinggal Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan 4 khulafaur rasyidin, di antara 4 khulafaur rasyidin niku 3 khalifah niku wafat karena dibunuh. Sayyidina Umar niku sedo karena dibunuh. Tapi sing mateni dudu wong Islam. Tapi Sayyidina Utsman niku terbunuh, sing mateni itu pemberontak muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku terbunuh, niku juga sing mateni nggih wong Islam piyambak. 2 cucu Kanjeng Nabi niku nggih terbunuh. Sayyidina Hasan diracun karo bojone dhewe Islam. Sayyidina Husain dibunuh, bahkan sampai dipenggal kepalanya, sing mateni niku nggih Islam. Sejarah mencatat memang seperti itu. Wis boten dari zaman dulu ya begitu. Dari zaman sebelum Kanjeng Nabi nggih ngoten. Saling membunuh karena berebut kekuasaan. Padahal di antara mereka niku nggih padha Islami. Ya alhamdulillah teng Indonesia itu tidak terjadi. Tapi bukan berarti saat ini mboten enten seperti itu, tetap enten. Beberapa waktu yang lalu niku viral teng media sosial, kula sering ngaturaken tapi duka teng mriki insyaallah dereng nate kula aturaken. Teng Sudan, nggih, Sudan, enten negara jenenge Sudan, itu terjadi perang saudara sesama muslim. Saling membunuh padahal podo-podo Islami. Kenapa mereka saling membunuh padahal podo Islami? Rebutan kekuasaan. Ini seperti itu sungguh sudah terjadi sejak zaman dulu. Lah, ketika zaman Nabi Musa, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur dikatakan, Inna Musa alaihissalam lamma hadrahu al-mautu da'an sab'ina habron min ahbari Bani Israil. Nabi Musa ketika kabeh sedo niku, Nabi Musa itu memanggil 70 pendeta, 70 rahib. Cara sakniki 70 kiai inilah, 70 ulama. Ditimbali karo Nabi Musa. Terus fastaudahum at-taurata. Diparingi Taurat, diparingi bagian Taurat wa ja'alahum umana alaihi. Diamanatkan Taurat ini kepada 70 rahib niku man. Kullu habrin juz'un minhu. Setiap pendeta mendapatkan satu bagian dari Taurat. Wastakhlafa Musa alaihissalam Yusha bin Nun. Kemudian Nabi Musa menyerahkan kepemimpinan sing nerus nomeni Nabi Yusha bin Nun. Enten nabi yang tidak wajib diketahui 20 di antara 25 niku jenenge Nabi Yusha bin Nun. Itu nabi yang menggantikan Nabi Musa. Lah, teng mriki dikatakan falamma madu al-qarnul awal wa madusani wa madusalit wa madusalis waqa'at al-firqatu bainahum.
Ketika generasi pertama lewat, generasi kedua lewat, generasi ketiga lewat, ketika itu baru terjadi perpecahan di antara mereka. Jadi corok sak niki niku pendeta, rohib niku mang nggak ada anak, tasik rukun kabeh, tasik bener kabeh. Terus nggak ada putu, iku tasik rukun kabeh, tasik apik kabeh. Nggak ada buyut, generasi ketiga tasik apik kabeh, tasik bener kabeh. Barang generasi keempat, berarti jenenge cangdah. Insyaallah ngono, generasi keempat cangdah. Niku baru mereka mengalami perpecahan. Wahum alladzina utul ilma min abna'i ulaika sab'ina hatta ahraqu bainahum dima'a. Mereka itu adalah keturunan dari rohib-rohib sing ditimbali kali Nabi Musa nang, mereka sampai berperang mengalirkan darah. Wa waqa asyarru wal ikhtilafu. Jadi mereka wa kana zalika kullu min qibali ladzina utul ilma bahyam bainahum 'alad dunya. Mereka niku nggih ngerti ilmu, mereka ngerti kebenaran, tapi mereka niku berebut karena iri terhadap dunia. Jadi cara sakniki nggih, cara sakniki niku wis kesuwen lek papat niku. Kadang-kadang niku generasi pertama jek tipe anak jek bener kabeh, tapi kadang-kadang wis generasi tipe putu, kadang-kadang wis eker-ekeran. Buat lek zaman Nabi Musa kan baru generasi keempat, tapi begitu banyak saat ini anak api-api ae tapi tipe putu wis padha gegeran. Niku nggih terjadilah paling tidak di sekitar kita. Lah, zaman Nabi Musa niku generasi keempat setelah 70 pendeta yang ditimbali karo Nabi Musa niku podo eker-ekeran kabeh, podo rebutan dunya kabeh. Dan semua itu terjadi mergo dhek niku iri terhadap dunia. Iku satu napa pembelajaran bagi kula kali panjenengan. Yo memang banyak orang yang berebut dunia di dunia niki, tapi ojo sampai eker-ekeran sing sampai tukaran, bahkan orang-orang ini sampai menumpahkan darah, sampai paten pinaneten. Pun lanjutannya ayat. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sinten mawon sing kufur marang ayat-ayat Allah, maka Allah akan membalas perbuatan mereka. Jadi dalam hal niki sak mantune Kanjeng Nabi Muhammad sampun diutus dados Kanjeng Nabi beto Al-Qur'an, kok ana wong kok mboten iman karo Kanjeng Nabi, kok ana wong gak iman karo Al-Qur'an, sayjazi ala dzalik. Allah akan membalas itu semua. Wa yuhasibu ala takdzibihi wa yu'aqibu ala mukhalafatihi kitabu. Allah akan menghisab kebohongan mereka dan Allah akan menyiksa apa perbedaan mereka terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah. Balik nanggone ayat inna dina indawil Islam, agama yang sesungguhnya agama yang benar yang diridhai di sisi Allah itu adalah Islam. Biyen sejarahnya orang-orang Kristen itu sejarahnya niku mengakui lek Allah itu esa. Sejarahnya seperti itu. Umat Nasrani itu sepakat awalnya itu sepakat dalam masalah ketuhanan Yesus. Boten, tidak dianggap Yesus itu sebagai Tuhan, tidak. Awalnya itu seperti itu. Sing nganggep Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan itu hanya sebagian kecil dari umat Nasrani. Awalnya seperti itu. Tapi lambat laun seiring berjalannya waktu, kados umat Nabi Musa berjalannya waktu itu akhirnya mereka menyebut Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Niku jenengan saged tingali sejarahnya. Kula maos tafsir jenenge tafsir Al-Marawi. Teng mriku dikatakan wa tarikhu syahidun. Sejarah menjadi saksi. Bi annal muluka wal akhbarahum alladzina ja'alu ad-dina al-masihiyya madzahiba yang kudu ba'duha ba'dun. Raja-raja, sesungguhnya raja-raja dan pendeta-pendeta itulah yang menjadikan agama Masehi, maksudnya agama Masehi itu agama Nasrani,
yang akhirnya menjadi sekte-sekte yang saling bertentangan satu sama lain. Wa ja'alu ahlahu syi'an yaftiku ba'dhum bi ba'din, dan menjadikan para pemeluknya menjadi kelompok-kelompok saling membinasakan satu sama lain. Awalnya Nasrani niku setunggal, tapi lambat laun Kristen niku pecah menjadi banyak sekali. Pecahnya niku luar biasa, ono Protestan, ono Katolik, ono Ortodok, dan yang lain sebagainya. Lah, fa'arisu wa asba'uhu alladzina da'u ila tauhidi. Niki jenengan saged cek kalau sampun ngecek tenggone sejarah, ono wong jenenge Arius. Arius ini seorang pendeta yang hidup ketika tahun sekitar 300 Masehi. Arius ini mengajak kepada tauhid. Arius ini pendeta Nasrani tapi mengajak kepada tauhid. Jadi awalnya Nasrani niku nyembah Allah mawon, mboten nyembah Yesus. Arius itu masih mengajak umat-umat Nasrani menyembah Allah saja, tapi ketika niku qad hakama alaihim al-majma'u allazi allafahu al-maliku Konstantinun sanata 325 Masehi. Mungkin jenengan tahu kerungu ono sebuah kumpulan kerajaan Konstantinopel. Mungkin nanti kepiren. Nah, kerajaan Konstantinopel ketika tahun 325 Masehi niku memerintahkan biilhadi wa ikhraqi kutubihim wa tahrimi iktinaiha. Raja Konstantinopel itu menyuruh pasukannya, tentaranya membakar lembaran-lembarannya pendeta Arius niku mang dan mengharamkan atau melarang ajaran Arius. Itu tahun 325 Masehi. Akhirnya ketika tahun 381 Masehi, Konsili Konstantinopel memutuskan ajaran itu menjadi trinitas. Akhirnya Yesus jadi Tuhan, Roh Kudus jadi Tuhan. Akhirnya Nasrani menganggap Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Mereka menganggap Allah itu mempunyai anak Al-Masih. Nah, itu dimulai tahun 381 Masehi. Itu sejarah jenengan saged cek. Ini baru 381 Masehi. Lah, Kanjeng Nabi itu dilahirkan tahun 570 Masehi, 571, sedo tahun 632. Lah, ketika ayat ini turun, orang-orang Nasrani itu sudah mempunyai keyakinan kalau Allah itu mempunyai anak Al-Masih. Maksudnya ini ngoten. Jadi balik nang keterangan orang-orang Yahudi itu menganggap agama Yahudi yang paling utama, orang-orang Nasrani menganggap agama Nasrani itu adalah agama yang paling utama, tapi lewat ayat ini Allah menolak klaim mereka semua. Allah jauh inna dina walil Islam. Pun mugi-mugi ayat niki kula kali panjenengan saged maos terus sak mantune kula panjenengan salat nggih. Sampun kita ajarkan ini mungkin sudah 1 bulan yang lalu. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya sak wayah-wayah menawi dipun pundhut kali Gusti Allah, kula panjenengan sedaya saged netepi agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Pun cekap semanten mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Saged tasik kula elingaken dhewe tanggal 1 Februari kita agendakan sowan ziarah wisata religi menawi ingkang enten merdidir masalah iuran saged dikoordiniraken, saged sebab teng lain tempat teng musala lintu niku sampun dikoordinir. Pun bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi qouli la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ummi wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.